halal. Sementara tadi permohonan itu ini harap diingat terus ya, harap tercatat gitu, yaitu permohonan tertulis dengan melampirkan 1 kartu tanda penduduk, daftar riwayat hidup, salinan ijazah sarjana yang dilegalisir di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi atau farmasi. 2. Salinan sertifikasi pelatihan auditor halal dan atau sertifikasi kompetensi auditor halal yang diregulasi, dan surat pernyataan bermaterai untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Kalau terjadi sesuatu, ada pemberhentian auditor halal yang memang tidak mendukung lagi dalam produk itu. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yaitu pasal 47, auditor halal dapat diberhentikan oleh LPH dalam hal mengundurkan diri, meninggal dunia, tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan auditor halal, terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tingkat berat, atau dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Selanjutnya, adapun integritas dan kode etik auditor halal, itu dalam melaksanakan tugas auditor halal harus menunjukkan integritasnya dengan berpegang teguh pada kode etik. Apa aja kode etik itu? A. Melaksanakan tugas audit kehalalan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amanah umat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. B. Jujur dan berani dalam mengungkapkan data dan informasi yang terkait dengan bahan-bahan yang haram atau najis, subhat, sesuatu dengan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya untuk kepentingan hasil audit kehalalan. Selanjutnya, objektif, kritis, dan transparan dalam menganalisis, menyimpulkan temuan-temuan tanpa membuat tekanan kepada pihak perusahaan. D. Amanah dan dapat menjaga kerahasiaan perusahaan dan tidak menyampaikan kepada pihak lain. E. Pandai dan menguasai bidang serta selalu ingin tahu perkembangan ilmu terkait. F. Teliti dan cermat dalam memeriksa data yang diperlukan dalam rangka mencari kebenaran, tidak menerima suap, tidak menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai auditor halal. I. Senantiasa menampilkan akhlakul karimah. Selanjutnya, kebijakan penyelia halal, yaitu yang tadi auditor, sekarang penyelia. Apa itu? Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal wajib 1. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur, memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal, memiliki penyelia halal, dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Pelatihan dan sertifikasi penyelia halal, ini suatu kegiatan yaitu pelatihan menurut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2001 pasal 1 sampai 14, yaitu secara singkatnya, penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Ini pasal 53, yaitu syarat penyelia halal beragama Islam, memiliki wawasan yang luas dan memahami syariat tentang halal. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001 itu pasal 54 sampai 55, yaitu pelatihan penyelia halal dilaksanakan oleh BPJPH.
perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang berakreditasi melaksanakan pilihan penyelia halal ditetapkan oleh BPJPH. Sertifikasi kompetensi penyelia halal dilaksanakan oleh BPJH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi, yaitu dibuktikan dengan sertifikat penyelia halal, dengan mengikuti dan tulus pelatihan sertifikasi kompetensi penyelia halal. Selanjutnya kebijakan pendampingan PPH. Selanjutnya pendampingan produk halal ya. Bagaimana ya itu proses produk halal juga ya. Jadi di sana ada kebijakannya ya. Jadi kebijakan pendampingan penyelenggara produk halal. Proses pendampingan proses produk halal, di sana ada kebijakannya. Apakah pendampingan PPH itu? Pendampingan PPH merupakan proses verifikasi dan validitas pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha atau self declare. Oke, bagaimana ketentuan terkait pelaku usaha mikro dan kecil pada Peraturan Pemerintah 39/2021, yaitu tentang penyelenggaraan bidang JPH, jaminan produk halal. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Selanjutnya, pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Selanjutnya, bagaimana pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH, yaitu standar halal paling sedikit terdiri atas adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan, dan BPH adalah pendampingan PPH. Bagaimana pernyataan pelaku usaha? Pelaku usaha harus memiliki kriteria, yaitu produk tidak berisiko, bahan sudah pasti kehalalannya, proses produksi yang dipastikan kehalalannya, dan sederhana. Jadi ada akad ikrar halal pelaku usaha setelah lolos verifikasi oleh pendamping PPH. Kebijakan pendampingan PPH, yaitu proses produk halal. Apakah pendampingan PPH itu? Pendampingan PPH merupakan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha, yaitu self declare. Baiklah, apa saja yang berkaitan dengan pelaku usaha, yaitu 1. Pelaku usaha membuat skema bahan dan PPH. Terus ada pendamping, yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan bahan dan skema. Lalu PU dan pendidikan, melakukan tindakan koreksi terhadap bahan atau PPH, membuat akad atau ikrar pernyataan kehalalan produk, menerima dan memverifikasi dokumen permohonan, kemudian menyerahkan ke MUI. Lalu
sidang fatwa dan penetapan halal. Selanjutnya menerbitkan sertifikasi halal. Ya. Masalah pendamping yaitu dapat dilakukan verifikasi ke lapangan untuk bahan yang dibutuhkan kepastian kehalalannya. Baiklah, kalau untuk melakukan tindakan koreksi itu, setelah proses pembuatan akad ikrar, pendamping menyampaikan seluruh dokumen kepada BPJPH. Mengenai pengawasan jaminan produk halal, itu pengawasan JPH dilakukan terhadap LPH. Terus masa berlaku sertifikat halal. Selanjutnya kehalalan produk. Terus pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal, keberadaan penyedia halal, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH. Dengan begitu, tidak boleh diam, masyarakat harus ikut berperan, yaitu peran serta masyarakat, yaitu sosialisasi dan edukasi mengenai JPH, pendampingan dalam PPH, pemasaran dalam jejaring ormas Islam berbadan hukum, publikasi bahwa produk berada dalam pendampingan, pengawasan produk halal yang beredar. Baiklah, mudah-mudahan bisa dimengerti dan jelas. Akhirnya kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.